Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel yang sangat luar biasa keren, yaitu channel Master Ki Arya Lodra. Bersama saya Ki Arya Lodra dari Padepokan Pembising Lodra, Indramayu. Apa kabar saudaraku? Saya doakan Anda semuanya, terkhusus subscriber channel Master Ki Arya Lodra, dan lebih terkhusus lagi seluruh keluarga besar Padepokan Pembising Lodra. Saya doakan Anda semuanya senantiasa sehat, bahagia, berkah, sejahtera, berkelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saudara, pada malam hari ini malam Sabtu ya, malam Sabtu tanggal 3 Juni 2021 ya. Alhamdulillah saat ini saya sedang mampir di Masjid Islamic Center Indramayu, yang konon ini adalah masjid yang terbesar se-Jawa Barat, dan yang nyutinya ini orang dari Palembang ya, Mas Jo, yang nggak mau disuting yang nggak mau terkenal ya, yang nggak mau dimasukkan ke YouTube, yaudah nyuting saja ya. Oke, Mas Jo yang nyuting dari Palembang, yang saat ini sedang ikut penggemblengan MKS. Oke saudara, aktivitas hari ini saya tadi kuliah di Unwir ya, dan habis kuliah di Unwir Universitas Wira Lodra ya, saya mampir ke sini bersama Mas Jo ya, dan rencananya malam hari ini kita akan ritual bersama, masih dalam penggemblengan MKS untuk Mas Jo ya, di makam Eyang Sutajaya Mas Pekandangan Indramayu ya. Oke saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendarah dagingan MKS. Nah, informasi ini sangat penting sekali ya bagi Anda semuanya yang pengamal MKS ya. Oke. Pendarah dagingan MKS, bahasa sederhananya adalah pengecasan energi MKS. Ya, pengecasan energi MKS. Ya. Jadi kalau ibarat kita punya handphone baru ya, yang mana handphone baru itu seumpama adalah handphone Android ya, yang kan RAM-nya ada yang 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB dan seterusnya ya. Nah itu berhubungan dengan level-level, ibaratnya seperti itu ya. Kalau levelnya tinggi, RAM-nya tinggi, ibaratnya seperti itu gambarannya. Yang mana handphone baru yang kita punya itu ya, seumpama RAM-nya tinggi ya, kemudian ROM-nya juga penyimpanannya tinggi. Oke, contohlah level 4 itu seumpama RAM-nya 4 GB misalkan, ROM-nya penyimpanannya 128 GB, dan kemudian di situ juga lengkap dengan kartunya ya, nomor handphonenya juga sudah ada pulsanya. Nah sehingga kan sudah bisa dipakai untuk telepon, untuk SMS ya. Kemudian juga di situ lengkap dengan aplikasi-aplikasinya, kuotanya juga sudah ada ya, sehingga kita bisa lihat YouTube, bisa WhatsAppan, bisa internetan, browsing ya, bisa telegraman dan sebagainya. Handphone yang baru ini sudah bisa kita gunakan, sudah bisa kita pakai ya, meskipun belum dicas ya, karena ketika kita punya handphone ini ya, seumpama baterainya sudah full 100%. Nah, demikian pula pengijazan MKS saudara-saudara ya. Nah, saya jasakan MKS ini dengan full power yang sudah siap digunakan kapanpun dan dimanapun ya, sudah bisa digunakan. Semenjak pengijazahan baik langsung maupun jarak jauh, MKS sudah bisa digunakan ya, dengan teknik apapun, terutama dengan teknik tahan napasnya dan juga teknik meditasi. Nah, pendarah dagingan MKS itu bahasa sederhananya adalah pengecasan energi MKS ya. Jadi kalau ibarat handphone baru, setelah kita punya handphone baru itu nyampe di rumah ya, kita cas selama sekian jam. Nah demikian pula MKS saudara-saudara ya, nyampe rumah sebaiknya kita cas meskipun tidak wajib ya, dan powernya sudah saya kasih full 100% di levelnya masing-masing. Nah, namun dengan pengecasan itu, maka dia powernya menjadi meningkat. Nah, powernya menjadi lebih dari 100%.
Jadi minimal ada 3 tujuan utama daripada pengecasan energi MKS itu ya. Yang pertama untuk menstabilkan energi, ya, supaya energi kita menjadi stabil. Yang kedua untuk meningkatkan power energi, ya, power energi kita ya melebihi standar, ya, standarnya kan 100%. Nah dengan pendarah dagingan powernya bisa menjadi 150%, bisa 200%, ya, bisa 500%, 1000%, ya, dan untuk level tertentu bisa unlimited power, ya, bisa tanpa batas powernya, ya, luar biasa. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk memprogram apa yang menjadi hajat hidup kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik hajat kecil maupun hajat besar, hajat yang sederhana maupun hajat rumit. Nah, inilah kesempatan bagi kita ya untuk mewujudkan apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita. Ya, insya Allah dengan melalui ikhtiar MKS ini, ya, maka kita dengan lebih mudah bisa mewujudkan, merealisasikan apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita. Ya. Jadi pendarah dagingan ini, saudara, bagi orang yang habis pengijasan MKS itu tidak wajib. Ya, namun kalau dilakukan menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, tetapi pendarah dagingan ini menjadi wajib hukumnya bagi yang sudah melanggar pantangan, ya. Pantangan MKS-nya sudah dilanggar, baik sengaja ataupun tidak sengaja, lebih-lebih sengaja, ya. Itu maka wajib melakukan pendarah dagingan, ya. Oke. Nah, meskipun memang dengan pantangan yang terlanggar itu tidak menghilangkan ilmu MKS, tapi dia mengurangi power MKS. Oke. Jadi pendarah dagingan ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Oke. Lamanya berapa hari pendarah dagingan tergantung levelnya. Ya. Yang diwirid apa saja? Ya, yang diwirid. Ya. Yang diwiridnya jumlah wiridannya juga berbeda-beda tergantung levelnya. Ya. Oke. Nah, ada 4 hal yang perlu dilakukan di dalam pendarah dagingan MKS. Ada 4 hal yang perlu dilakukan selama pendarah dagingan MKS. Yang 4 ini harus dilakukan, ya, setiap hari selama pendarah dagingan MKS. Yang pertama, ritual setiap malam, ya, pukul 12 malam waktu setempat. Ya, jadi kalau Anda ritual di Malaysia, ya jam 12 malam waktu Malaysia. Anda ritual di Oman pukul 12 malam waktu Oman. Anda ritual di Hong Kong pukul 12 malam waktu Hong Kong. Anda ritual di waktu Indonesia Barat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap malam pukul 12 malam, tengah malam, ya, Anda melakukan ritual MKS. Ya, oke. Nah, ini harus dilakukan. Kalau waktunya tidak memungkinkan karena misalkan Anda lagi tugas kerja, ya, atau dinas luar, atau dalam perjalanan, kalau memang betul tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan di waktu lain ketika Anda sempat dalam hari itu. Ya, dalam hari itu. Ya, sebab kalau dalam hari itu tidak melakukan, ya berarti pada hari itu berarti terlewatkan pendarah dagingan. Ya, oke. Ya, jadi dimulai pukul 12 malam ritualnya. Nah, kemudian yang kedua, Anda melakukan meditasi harian sebelum tidur dan bangun tidur dengan mengikuti panduan meditasi yang ada di YouTube saya. Nah, nanti saya kirim linknya, ya. Nah, ketika mengikuti panduan meditasi YouTube ini, ya, bisa dilakukan sambil duduk di kursi, bisa sambil berbaring, ya, sambil santai, ya. Oke, dilakukan sebelum tidur dan bangun tidur. Oke, yang ketiga, ya, yaitu menyerap energi langit, bumi, dan alam semesta. Dilakukan boleh pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, ya. Cukup 1 kali. Boleh sambil berdiri atau duduk. Boleh di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, lebih bagus. Oke. Nah, kemudian yang keempat yaitu sedekah anak yatim.
Waktunya dari terbit matahari sampai sebelum terbenam matahari. Anda lakukan tiap selama pendarah dagingan. Jadi 4 ini ya Anda lakukan semuanya setiap hari selama pendarah dagingan. Ya. Oke. Sekarang saya mau jelaskan tentang ritual MKS. Ritual MKS itu adalah aktivitas ritual yang dilakukan di malam hari ya dengan tata urutan. Yang pertama sholat malam, ini bagi yang agama Islam ya, yang sholat malam baik hajat maupun tahajud 2 rakaat. Ya, kemudian baca doa pembuka, ya, kemudian tawasul, ya, baca doa pembuka dan tawasul boleh lihat tulisan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah meditasi MKS. Nah, ketika meditasi MKS nggak boleh lihat tulisan dan karena memang lampu digelapkan, ya, lampu digelapkan. Dan ketika melakukan ritual ini sebaiknya dilakukan di waktu dan tempat yang sama, kecuali memang tidak memungkinkan. Seperti ini ya. Ini lampunya atasnya sudah dipadamkan saudara-saudara karena memang sudah malam ya. Tapi kita lanjutkan ya, sebentar lagi selesai. Ya, itu namanya ritual MKS. Ya, dengan tata urutan sholat malam baik hajat ataupun tahajud 2 rakaat, baca doa pembuka, tawasul, kemudian meditasi MKS. Yang sementara meditasi MKS dengan 3 langkah, yaitu masuk ke alam batin, komunikasi batin, dan kembali ke alam sadar. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu namanya ritual. Nah, kemudian meditasi harian sebelum tidur, bangun tidur. Ya, itu dengan mengikuti panduan meditasi yang di YouTube. Ya, yang linknya saya bagikan ke Anda yang belajar MKS ya. Oke, saya kira jelas itu ya untuk meditasi harian. Yang ketiga, menyerap energi langit bumi alam semesta. Nah, itu video-video tentang ini sudah banyak saya upload ya, menyerap energi langit bumi alam semesta. Kemudian sedekah anak yatim saya kira sudah sangat banyak. Nah, 4 hal inilah yang perlu dilakukan setiap hari selama pendarah dagingan dan tidak boleh terputus. Kalau terputus maka bukan pendarah dagingan lagi namanya. Ya, dan besoknya sebagai hari pertama lagi. Mulainya kapan? Kapan saja terserah ketika Anda sudah siap. Ya, apakah mulai dari malam kelahiran sendiri? Apakah mulai malam Jumat? Apakah berakhirnya malam Jumat Kliwon dan sebagainya? Ya, bisa dengan puasa ataupun tidak dengan puasa. Dengan puasa lebih bagus. Ya, apalagi dengan mati geni. Ya, itu lebih bagus lagi, lebih luar biasa. Ya, itu saudara-saudara ya. Oke. Nah, jadi meskipun tidak wajib, ya, pendarah dagingan ini penting sekali ya bagi kita yang mempunyai hajat di dalam hidup. Ya, kalau Anda memang betul-betul punya hajat dalam hidup, apalagi Anda memang sangat berkeinginan sekali untuk mewujudkan hajat-hajat Anda, maka penting sekali untuk melakukan pendarah dagingan. Karena disinilah waktu yang sangat luar biasa untuk kita mewujudkan impian-impian besar kita dalam hidup. Oke, sampai di sini dulu saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami, terutama oleh Anda semuanya, alumni MKS. Ya. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Salam sejahtera dari saya, Ki Arya Laudera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.